Komunitas ini berdiri sejak 2003 lewat milis Yahoo Groups. Suryo Rimba Suroto, salah satu pendiri komunitas Tintin Indonesia, menceritakan ketertarikannya akan komik karangan RJ karena topiknya yang tidak ringan. Itu adalah hari-hari ketika saya bersama teman-teman yang lain berada dalam komunitas atau milis yang sebelumnya, Mbak. Di mana kami itu banyak ngobrol-ngobrol tentang Tintin. Kami sama-sama menyadari bahwa ternyata Tintin itu lebih dari sekedar komik humor ataupun petualangan, dan kemudian kami terpanggil untuk membuat sebuah komunitas. Pria kelahiran New York ini cukup selektif memilih anggota komunitas. Menurutnya di era media sosial ini lebih mudah untuk menyortir dengan melihat latar belakang calon anggota yang akan bergabung. Postingan pun terbatas pada barang yang berkaitan dengan Tintin dengan lisensi. Sebelum pandemi, komunitas ini aktif melakukan kegiatan seperti tur keluar kota ataupun berbuka bersama. Bahkan ketika film The Adventures of Tintin, The Secrets of the Unicorn rilis di tahun 2011, komunitas ini menyempatkan nonton bareng. Namun, karena virus corona sedang melanda, maka ide webinar diskusi santai setiap hari Sabtu pun tercetus. Mia Salim adalah pencetus ide tersebut. Wanita kelahiran Riau ini merasa diskusi santai dapat membuat komunitas tetap aktif meski pandemi. Awalnya karena kita masuk dalam masa pandemi ini ya dari sejak bulan Maret kan ya. Terus tadinya kan kita semua berharap bahwa pandemi ini akan berakhir dalam 1 bulan. Jadi bulan puasa Lebaran udah bisa bebas lagi. Taunya kok malah diperpanjang lagi. Jadi saya berpikir ada suatu kegiatan yang bermanfaat gitu di masa pandemi itu. Dan kebetulan saya lihat teman-teman anggota Tintin itu banyak yang hebat dan potensial di bidang mereka masing-masing. Topik yang dibahas dalam diskusi ini pun beragam, namun tetap berhubungan dengan tokoh ataupun alur cerita dalam komik Tintin. Mulai dari dunia soprano, serba-serbi anjing milik tokoh Tintin, harta karun, hingga fashion. Itu adalah cover Tokoh Tintin juga sempat singgah di Indonesia. Pada komik penerbangan 714 ke Sydney, Tintin dan teman-teman mendarat untuk transit di Bandara Kemayoran, Jakarta. Besar harapan komunitas ini untuk menjadikan kawasan tersebut sebagai tempat wisata layaknya Museum RJ di Belgia. Menara Air Traffic Control atau ATC Kemayoran yang ada pada komik Tintin masih berdiri, menjadi saksi bisu sejarah penerbangan Indonesia. Siapa sangka menara ATC pertama di Asia Tenggara ternyata ada di Indonesia. Menara ini dibangun pada 1934 dan menjadi bandara internasional pertama di Indonesia. Nah, sempat menjadi ikonik dan masuk ke dalam komik Tintin sehingga sering disebut sebagai Menara Tintin. Menurut Rizky Renando, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran, upaya untuk membuat kawasan tersebut lebih komersil masih terkendala. Belum ada rekan yang dapat membantu mewujudkan museum layaknya tempat rekreasi Tintin di luar negeri. Namun, ia tetap optimistis. Kedepannya hal itu terbuka sekali ya, tergantung dari mitra. Jadi kalau dari mitra kita harapkan juga marwahnya ATC ini sebagai bangunan cagar budaya, dan juga ada hal lain dari komik Tintin ini kita bisa jadikan satu dan bisa menjadi tempat yang lebih menjadi tempat rekreasi, museum atau sekedar urban plaza di sini itu sangat terbuka sekali gitu. Menara yang ditetapkan sebagai cagar budaya berdasarkan keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 495 tahun 1993 ini beberapa kali disinggahi komunitas Tintin Indonesia. Sekedar untuk turut membersihkan kawasan dan bangga bahwa salah satu tokoh komik Eropa, Tintin, sempat berpetualang ke sini. Tim Liputan CNN Indonesia.